Perkenalkan, saya Akbar Johan Firdaus dengan NIM 21055511084 dari kelas pemrograman D. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman UAS saya, yaitu temanya tentang kesehatan. Di sini programnya tentang pembelian dan konsultasi obat online. Jadi, langsung saya seperti biasa. Di baris 7 ada pemanggilan library crash include stdio.h. Di sini library-nya untuk standar input dan output. Penggunaannya yaitu untuk printf dan scanf seperti biasa. Setelah itu di baris 10 ada void judul. Itu adalah fungsi dengan nama judul. Isinya adalah mencetak tulisan ini ke layar. Setelah itu di baris 21 ada fungsi void clear. Isinya yaitu sistem CLS. Fungsinya untuk membersihkan teks output pada program di layar. Selanjutnya masuk di fungsi utama in main. Di baris 27 ada sistem color 0b. Itu adalah fungsi untuk merubah warna teks output. Color 0b itu adalah kode untuk warna light green. Selanjutnya di baris 29 ada pendeklarasian. Pendeklarasian integer, input awal, integer umur, integer keluhan, confirm, integer pesanan, integer jumlah obat, integer sakit kepala, integer sakit perut, integer gatal, integer pilihan, integer jumlah pesan, integer total, integer kepala berat, integer konfir gatal. Selanjutnya mulai dari line 44 itu adalah pendeklarasian tipe data char. Yang pertama ada char mual, char ulang, char kebayar, char pesan enggak. Dan di sini ada char of array. Artinya itu array dalam bentuk char. Di sini char nama dengan maksimum panjangnya array-nya 50. Setelah itu ada char alamat, panjang maksimum 50. Setelah itu ada char nomor HP dengan panjang maksimal 50 juga. 50 karakter. Setelah itu ada char konfir akhir. Setelah itu ada char nomor HP dengan panjang maksimum 50 karakter. Setelah itu ada char JK. JK ini adalah jenis kelamin dengan panjang maksimum 50 karakter juga. Setelah itu ada inisialisasi pembayaran awal. Karena di sini adalah pembelian, jadi nanti di set dulu harganya di 0. Integer harga sama dengan 0. Setelah itu di baris 58. Di baris 58 ini adalah penginisialisasian nilai-nilai. Jadi O1 sama dengan 8000 itu adalah nilai dari daftar obat pertama. O2 adalah nilai dari daftar obat kedua, harganya. O3 seterusnya sampai O10. Setelah itu di line 61 ada pemanggilan fungsi judul yang tadi sudah dibuat. Fungsinya void. Lanjut di baris 64 di sini sampai baris 77 itu adalah untuk pengisian biodata. Jadi di baris 67 user diminta untuk menginput nama lengkap dengan tipe inputnya get nama. Setelah itu di baris 69 user diminta untuk menginput umurnya, scanf, %d dan umur. Di line 71 ada user diminta menginput jenis kelamin, scanf, ini S jenis kelamin. Setelah itu ada user diminta menginput nomor HP di line 73. Di line 75 user diminta untuk menginput alamat. Lanjut di baris 79 mencetak tulisan selamat datang, %s untuk menampilkan isi dari variabel nama yang tadi sudah disimpan di sini.
Ini ada baris 80, menu pertama konsultasi pembelian obat. Di baris 81 ada pembelian obat. Setelah itu user diminta untuk memilih menu yang dibutuhkan menggunakan scan F, %D, dan input awal. Setelah itu di baris 84 ada clear. Clear ini adalah fungsi tadi yang sudah dibikin, yang isinya sistem CLS. Jadi akan membersihkan teks output pada program. Setelah itu mulai dari line 87 akan ada percabangan. 87 percabangan jika input awal sama dengan 1, artinya menu ke-1, menu pertama, yang ini, maka akan menjalankan printf mencetak daftar keluhan. Yang pertama itu sakit kepala di line 89, di line 90 ada sakit perut, di line 91 ada mual, dan di line 92 ada gatal-gatal pada kulit. Setelah itu di line 93 user akan diminta untuk menginput pilihan yang dialami. Inputnya akan disimpan di variabel keluhan, scanf. Setelah itu ada percabangan lagi di dalamnya. Jika variabel keluhan sama dengan 1 isinya, jika user menginput sama dengan 1, maka akan menjalankan printf ini. Mencetak yang pertama ringan, yang kedua berat. Setelah itu user akan diminta untuk menginput apakah dia sakit kepala ringan atau berat. Nilainya akan disimpan di variabel sakit kepala. Setelah itu ada percabangan lagi di dalamnya. Jika sakit kepala sama dengan 1 atau ringan, maka akan menjalankan ini. Di baris 112, user akan diminta untuk mengkonfirmasi apakah ingin memesan atau tidak. Y untuk ya, T untuk tidak. Ini adalah daftar obatnya. Setelah itu ada fungsi clear lagi untuk membersihkan teks pada output program. Setelah itu di baris 116 ada percabangan lagi. Jika user menginput Y kecil atau Y besar, artinya ingin memesan ya, maka akan melakukan perulangan. Di sini ada mencetak daftar obatnya. Setelah itu di baris 125 user akan diminta untuk memasukkan nomor pesanan obat, disimpan di variabel pilihan. Setelah itu di baris 126 user akan diminta untuk memasukkan jumlah pesanan dan isi inputannya akan disimpan di variabel jumlah pesan. Setelah itu ada clear lagi, fungsi clear untuk membersihkan teks output. Setelah itu di sini ada percabangan menggunakan bentuk switch case, mana switch pilihan, variabel pilihan. Jika case pertama, artinya user menginput nomor 1, maka printf akan mencetak Anda memesan Sunmol 500 mg sebanyak %D dan dengan harga 3.100. %D nanti akan ditampilkan berdasarkan variabel jumlah pesan. Setelah itu di baris 133, di sini ada perhitungan di mana harga sama dengan harga ditambah 3.100 dikali jumlah pesan. Karena tadi harganya sudah disetkan 0, maka 0 ditambah 3.100 dikali jumlah pesan. Jika jumlahnya 1, maka akan kali 1, jumlahnya 2 akan kali 2. Setelah itu, hasil operasi ini akan disimpan ke dalam variabel harga yang baru. Jadi yang 0 tadi akan berubah harganya mengikuti pengoperasian ini. Setelah itu ada break untuk menghentikan jika kondisinya benar. Jika tidak, maka akan lanjut lagi ke sini. Case 2, artinya user menginput nomor 2. Cetak printf Anda memesan ibuprofen sekian %D jumlah pesan. Nah, itu di sini ada perhitungan lagi, sama seperti di atas. Harga tambah 8.000 karena harga obatnya 8.000.
dikali jumlah pesan, jumlah yang dipesan obatnya. Setelah itu jika memenuhi akan break, jika tidak akan lanjut lagi ke case 3. Di sini jika user menginput 3 maka akan mencetak printf Anda memesan paracetamol dengan harga sekian, jumlahnya sekian. Setelah itu ada pengoperasian lagi, perhitungan sama seperti sebelumnya, tapi di sini harganya 6.000. Setelah itu jika user menginput di luar pilihan, di luar daftar, itu default, maka akan mencetak menu tidak tersedia. Setelah itu ada mencetak lagi, user diminta untuk mengkonfirmasi ingin membeli tambahan obat yang lain, ya atau tidak. Jika tidak, program akan berhenti. Jika ya, maka akan mengulang lagi programnya dari sini, dari line 118. Jadi nanti semuanya harganya di total. Variabel ininya disimpan di berbentuk char, disimpan di variabel ulang %c. Jadi jika user menginput tidak, perulangan ini akan terus terjadi dari baris 117 sampai 151. Ini adalah perulangannya akan terus terjadi selama user tidak menginput t, yaitu di variabel ulang di sini. Jika user menginput ya, maka akan mengulang terus. Kecuali user menginput t, maka akan lanjut ke program selanjutnya. Di sini ada percabangan lagi lainnya, else if. Yang ini tadi dari baris ini, dari baris 116 sampai baris 153 itu adalah kondisi jika user menginput Y atau ya. Jika user menginput T atau tidak, maka harganya akan tetap 0. Setelah itu ada kondisi lainnya. Ini adalah kondisi jika sakit kepalanya berat. Yang tadi ini adalah kondisi jika sakit kepalanya ringan. Jika sakit kepalanya berat, maka akan mencetak ini daftar obatnya. Setelah itu akan diminta lagi untuk menginput ingin memesan atau tidak, Y untuk ya, T untuk tidak. Setelah itu akan disimpan di variabel pesan enggak dengan tipe data char. Setelah itu ada clear lagi, fungsi clear, bersihkan output text. Setelah itu jika user menginput Y, artinya ingin memesan, maka akan menjalankan perulangan seperti sebelumnya di atas. Dengan bedanya yaitu beda daftar obat dan harganya. Di sini diminta menginput nomor pesanan, disimpan di variabel pilihan dalam bentuk integer %d, diminta untuk jumlah pesanan, dan 181 disimpan di variabel jumlah pesan. Ada lagi percabangan switch case seperti di atas sebelumnya, seperti ini. Perulangan juga while. Kondisi dari line 172 sampai line 206 akan terus terulang, akan terus looping selama user tidak menginput T. Jika user menginput ya, maka akan terus berulang dan variabel harga-harganya nanti akan ditotal. Jika user menginput waktu konfirmasi pemesanan tidak, maka harganya akan 0. Jika user menginput di luar pilihan yang tadi, yang sakit kepalanya ringan atau berat, maka akan mencetak printf input salah. Artinya tidak ada di dalam daftar. Nah itu di sini dari baris 218 ada percabangan lagi. Jika keluhan sama dengan 2, keluhan sama dengan 2 itu artinya sakit perut. Itu untuk menu sakit perut. Sama seperti sebelumnya sakit kepala. Di sini ada menu lagi, menu 2 pilihan. Apakah sakit perutnya disertai muntah
atau sakit perutnya disertai diare. Setelah itu user akan diminta untuk menginput pilihannya dan disimpan di variabel sakit perut dalam bentuk integer %d jika sudah fungsi clear. Jika user menginput sakit perutnya sama dengan 1, artinya disertai muntah-muntah, maka akan menjalankan printf ini. User akan diminta lagi untuk menginput apakah ingin memesan atau tidak, yaitu fungsi clear. Jika user ingin memesan, maka menjalankan perulangan ini lagi. Sama seperti sebelumnya, hanya ini daftar obatnya dan harganya berbeda, karena ini untuk obat sakit perut disertai muntah. User akan diminta nomor pesanan dan jumlah pesanannya, dan perulangannya akan terus terjadi selama user tidak menginput T. Jika user tidak ingin memesan, maka harganya sama dengan 0. Sakit perut sama dengan 2, artinya disertai diare. Ini adalah kondisi saat user menginput yang menu 2 disertai diare. Akan mencetak ini, daftar obatnya, konfirmasi pesanan, ingin memesan atau tidak. Jika iya, akan menjalankan perulangan ini sampai sini. Perulangan akan terus terjadi selama user tidak menginput T. Dan jika user tidak ingin memesan, artinya menginput T, maka harga yang sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, ini kondisi jika keluhan mual, artinya menu ketiga. Yang di menu utama tadi, yang ini mual. Di sini akan mencetak apakah akan diberi pertanyaan apakah mual Anda disertai muntah-muntah, iya atau tidak. User akan diminta untuk menginput. Jika ya, if mual sama dengan y atau ya, maka akan diberi daftar obat seperti ini. Diminta untuk menginput memesan atau tidak. Jika ya, akan melakukan perulangan seperti ini dengan isian seperti ini, daftar obat dan harganya, dan nomor pesanannya, jumlah pesanan seperti itu. Harganya sama, mengikuti daftar ini. Jika user menginput T, artinya mualnya tidak disertai dengan muntah-muntah, maka akan menjalankan printf ini, daftar obat ini. User akan diminta lagi untuk konfirmasi ingin memesan atau tidak. Setelah itu fungsi clear. Jika ia akan menjalankan ini perulangan selama user tidak menginput T. Else if, jika tidak ingin memesan, maka harganya sama dengan 0. Jika user menginput di luar pilihan tadi, yang input iya atau tidak, maka inputnya salah. Akan mencetak input salah. Kondisi yang terakhir yaitu jika user menginput nomor 4, artinya keluhannya gatal-gatal. Di sini akan diberi lagi 2 pilihan, apakah gatal-gatalnya disertai dengan ruam merah di kulit atau ruam gatal-gatalnya disertai bintik-bintik. Diberi pilihan, user diminta menginput memilih nomor 1 atau nomor 2. Jika nomor 1, maka akan menginput daftar ini, konfirmasi ingin pesan atau tidak. Jika ya, akan menjalankan perulangan ini dengan isian ini, dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, jika konfirmasinya sama dengan 2, artinya disertai bintik-bintik, maka akan menjalankan program ini, mencetak daftar obat ini. Selanjutnya sama seperti sebelumnya. Dan kita masuk ke line 579, dimana jika kondisinya input awal sama dengan 2, artinya menu utamanya yang tadi di awal
Menu utamanya yaitu konsultasi pembelian obat dan pembelian obat. Sekarang kita masuk di pembelian obat nomor 2. Sini akan menjalankan perulangan dengan isian seperti ini, mencetak daftar obat dan petunjuk pemakaiannya. Sini ada daftar obat, nama obat, sampai 10, indikasinya, sakit kepala, nyeri otak, dan seterusnya, dengan harga sekian setiap obat. Petunjuk pemakaian seperti ini. Setelah itu di baris 602 user akan diminta untuk memasukkan nomor pesanan. Setelah itu akan disimpan di variabel pesanan %D. Setelah itu akan ditanya, user akan diminta untuk memasukkan jumlah pesanannya. Inputan tadi akan disimpan di variabel jumlah obat %D integer. Setelah itu di line 607 akan ada percabangan lagi. Percabangan ini untuk menentukan nama dan harga dari daftar obat. Jika user menginput pesanannya sama dengan 1, maka akan mencetak Anda memilih ibuprofen dengan harga sekian, dengan jumlah sekian. Harganya, perhitungannya yaitu harga sama dengan harga ditambah O1 dikali jumlah obat. O1 ini adalah variabel dari isian sebelumnya, yaitu ini 8.000. O2 12.000, ini adalah harga-harga obat yang tadi sampai 10. Seperti itu. Ini sama. Jika user menginput pesanannya sama dengan 2, maka akan mencetak Anda memilih menu final dengan jumlah sekian, dengan harga sekian. Perhitungannya adalah harga sama dengan harga ditambah O2 kali jumlah obat, dan seterusnya sampai 10. Dan jika user menginput di luar daftar itu, maka akan mencetak menu tidak tersedia. Setelah itu akan dikonfirmasi lagi apakah ingin membeli obat lainnya atau tidak, Y atau tidak. Setelah itu akan disimpan di variabel ulang dengan tipe data char. Setelah itu, karena ini adalah perulangan, maka perulangannya akan terus terjadi selama user tidak menginput T. Jika user menginput Y, maka akan terus terulang dan harga-harganya akan terus ditotal nanti. Else, di baris 657 ini adalah kelanjutan dari menu utama tadi, yaitu 1 konsultasi dan pembelian obat, dan 2 pembelian obat. Dan jika user menginput di luar daftar itu, maka akan mencetak input tidak ada dalam menu. Yaitu di baris 661 ada percabangan lagi. Jika harga tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan konfirmasi pembelian Anda, ya atau tidak. User akan diminta untuk mengkonfirmasi pembeliannya. Jika ya, maka akan mencetak ini dan menjalankan ini. Di baris 681 itu adalah pengoperasian file, di mana fungsinya untuk mencetak tulisan ke dalam file, ke notepad dengan format .txt. Baris 681 file itu adalah fungsi filenya, pointer f ini adalah nama variabelnya, fopen itu adalah parameter untuk membuka file fopen. Setelah itu di dalamnya ini data pemberi .txt, ini adalah nama filenya, a ini adalah modenya. Pengoperasian file memiliki tiga mode. Yang pertama read, yang kedua write, dan yang ketiga append. Read untuk membaca, write untuk menulis, dan yang append untuk menulis dan menambahkan data. Kenapa saya memakai append? Karena agar datanya tidak teroverwrite atau tidak tertimpa. Jadi append ini untuk menulis data ke baris paling akhir dalam file. Jika filenya tidak ada,
maka akan otomatis membuat file. Setelah itu f'(f) ini adalah untuk fungsi untuk mencetak. Seperti ini. F ini nama variabelnya yang tadi. Seperti ini dan sampai line 694. Karena ini pengoperasian file, maka wajib untuk menutupnya dengan fungsi fclose f. Ini adalah untuk menutup file. Setelah itu, jika datanya sudah sukses ditambahkan ke dalam file txt notepad, maka akan mencetak printf sukses menambah data. Nah, tadi jika konfirmasi pembeliannya user menginput T, maka programnya akan langsung berhenti. Tidak akan menjalankan ini. Seperti itu penjelasan source code saya. Saya akan langsung running programnya sobat. Sini tidak ada warning error untuk programnya. Sini disuruh mengisi biodata. Saya mengisi biodata saja. Setelah mengisi biodata, di sini akan ada menu lagi. Selamat datang, Guardian Firdaus, dengan menu pilihan ada dua, menu utama, konsultasi pembelian obat dan pembelian obat. Di sini kita coba ke menu pertama dulu. Nah, di sini ada 4 pilihan menu lagi. Keluhannya apakah sakit kepala, sakit perut, mual, gatal-gatal. Saya akan mencoba sakit perut. Ada dua pilihan menu lagi, disertai muntah atau diare. Saya akan memilih untuk disertai diare. Nah, ini adalah daftar obatnya. Sini akan diminta untuk mengkonfirmasi ingin memesan atau tidak. Coba kita ingin memesan, ya. Nah, di sini akan diminta untuk masukkan nomor pesanan obat. Saya coba nomor 1. Nomor pesanan 1. Di sini akan ada konfirmasi lagi, apakah ingin memilih obat yang lain. Saya coba nomor 2, nomor 1. Obat yang lain, di sini tidak. Di sini akan ada konfirmasi pembelian. Di sini saya akan mengkonfirmasinya, ya. Nah, di sini programnya selesai. Cetak nama ininya, biodata, dan terima kasih atas kunjungannya. Di sini ada sukses menambah data, artinya datanya sudah tersimpan ke dalam file txt tadi. Coba kita cek. Nah, ini adalah data yang tadi tersimpan. Setelah itu kita coba lagi yang menu kedua, menu utama kedua. Saya akan memakai nama lain. Saya akan acak saja nomor teleponnya untuk menyebutnya di Bandung. Di sini kita akan masukkan ke menu utama kedua, pembelian obat. Nah, di sini akan muncul daftar obatnya dan petunjuk pemakaiannya. Di sini saya akan coba milih obat nomor 8. Jumlah pesanannya 2. Ingin beli obat yang lainnya, ya. Kita pilih nomor 1, 151. Beli obat lainnya tidak.
konfirmasi, ya. Jika program akan selesai, datanya akan tercetak. Sukses menambah data. Coba kita lihat apakah datanya tersimpan. Ya, datanya tersimpan. Ini nama Bagus Untung, alamat Bandung, total pembayaran 82.000. Jadi sukses menambahkan data ke dalam file. Sekian hasil demonstrasi tugas saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.